apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Tante Tasya di sini dan masih tetap saya punya tamu adalah Bunda Meriana. Nah, ini kali ini kita mau membicarakan sesuatu yang mungkin ada yang senang, ada yang tapi ada yang benci ya. Tapi kita di sini mau apa ya? Mungkin ini adalah problem kebanyakan orang ya, tentang perselingkuhan. Kalau bicara soal perselingkuhan, ya ampun, gimana ada rasa ngeres gimana tuh, aduh, rasa giginya kayaknya ngilu deh ya, gimana ya, perasaan gimana bagi yang sedang menjalani mungkin ya. Ada yang kepengen tahu, ada yang penasaran, ada yang bagaimana. Nah, mari pemirsa, kita ngobras-ngobras, kita ngebahas. Mungkin ini adalah soal yang tidak penting, tetapi penting juga sih. Nah, mendingan buka kacamata dulu. Nah, ini kan kalau kayak gini kan jelas ya kan. Ini jelas nih kelihatan. Nah, ini ya yang kita mau bicarakan adalah tentang perselingkuhan. Tentunya kitanya semua bertanya-tanya mengapa terjadi perselingkuhan. Nah, pakai kacamata aja lah. Mengapa terjadi perselingkuhan? Perselingkuhan itu terjadi kadang-kadang karena apa? Ada kesempatan ya kan. Ini kebetulan nih ada contekan di sini. Mengapa terjadi perselingkuhan? Dan kebetulan nih kita sekali lagi nih kita tamu kita ini kan ini awet kalau dilihat ini kayaknya tamu kita nih adem ayem, itu rumah tangganya sudah sampai berpuluh-puluh tahun dan aman-aman saja. Kita juga mau ngebahas kenapa perselingkuhan itu bisa terjadi. Nah, kalau saya baca-baca ini dan saya lihat ada beberapa ya yang bukan setuju ya. Ada berbagai macam masukan dari luaran sana yang mengatakan ya seperti ini, bahwa perselingkuhan, kenapa orang memilih selingkuh? Alasan lain seseorang untuk selingkuh adalah sebagai bener nggak nih? Adalah cara untuk memuaskan diri. Oh my god. Kadang-kadang nih orang kan dasarnya perselingkuhan itu karena mungkin ya ada kebosanan yang terjadi di dalam entah itu pasangan muda yang masih pacaran atau yang sudah berumah tangga kemudian terjadi perselingkuhan. Itu sepertinya nih mari kita ngebahas ya dengan teman kita yang memang notabene sudah berpuluh-puluh tahun adem ayem rumah tangganya. Ayo kita tanya, Bunda, kira-kira apa yang membuat pasangan kita baik itu dari pihak laki-laki atau pihak perempuan diselingkuhi, atau pasangan kita kepengen selingkuh, itu karena apa? Ayo. Ya, selingkuh itu memang kelihatannya didengarnya indah Selingkuh bagi yang itu sudah indah. merasakan
ada juga yang merasakan racun. Ah. Nah, selingkuh itu bermacam penyebabnya. Yang pertama, mulai merasa jenuh. Jenuh itu kenapa? Karena udah melihat yang itu aja. Oh ya. Nah, kadang-kadang menengok ke kiri, ke kanan, rumput tetangga udah makin subur. Nah, di tempat kita Jadi kok si maminya cuma pakai daster doang, terus sibuk ngurus anak, sibuk ngurus cucian. Jadi lupa tuh menata diri. tapi kan by the way ya kan namanya ngurus anak itu penting, ngurus cucian dan lain-lain sebagainya itu penting. Terus apa hubungannya? Terus habis itu suami kepengen, pasangan kita kepengen selingkuh. Ayo. Coba lah dipikir. Karena kita saking sayang anak, saking sayang suami, cuma ngurus mereka, ngurus diri sendiri lupa. Nah, disitulah sementara tuh pasangan kita si suami keluar masuk, nampak yang lain. Yang bohai lah, yang bahenol lah, yang pakai baju seksi lah, sampai di rumah ditengok sang mama, sang bunda, daster melulu, Kaseran terus ya. sibuk di dapur terus. Nah, sekali-sekali pikirkan juga diri kita sendiri. Waktunya jam suami mau pulang kerja, mau sebelum berangkat kerja, nggak ada salahnya kita berdandan sedikit, duduk di meja makan nemenin suami mau sarapan, antar ke depan pintu. Ya, kalau pikir-pikir ya, perselingkuhan itu kan sudah terjadi dari zaman-zaman waktu nabi-nabi juga. Sebenarnya itu bukan perselingkuhan, tapi bisa juga dibilang perselingkuhan. Dan itu malahan seizin istrinya. Tapi kok pikir-pikir tidak akan terjadi ini kan dari ini yang saya pelajari ya. Waktu Siti Sarah harus merelakan suaminya untuk Siti Hajar. Apakah itu digolongkan dengan selingkuh atau gimana ya? Padahal kalau pikir-pikir itu memang sih di seizin istrinya. Tapi kok pikir-pikir nggak mungkin ya, nggak bakalan ini ya. Aduh, jadi itu namanya apa ya, Bunda? Itulah Bunda yang tak mengerti jawabannya itu. Kalau saya sih cuman karena belajar ya, belajar. Tapi itu kan sekali lagi sebenarnya kalau itu semuanya tidak akan pernah terjadi. Kan terjadi kecemburuan juga, berarti kan ada dia sudah melihat perempuan lain yang walaupun secara tidak langsung dia udah mengizinkan suaminya diambil sama laki-laki lain. Tapi kan akhirnya terjadi kecemburuan. Nah, apakah itu disebut juga perselingkuhan? Kalau menurut saya ya berarti ada persaingan. Kalau persaingan itu berarti kan membuat kita yang pertama ya gimana ya, diselingkuhi juga. Kalau menurut saya seperti itu. Karena gimana pun juga sebenarnya nggak perlu terjadi ya kalau umpamanya kita nggak ngasih kesempatan kepada suami kita untuk berpaling kepada yang lain. Ya itu kan karena ada kesempatan ya enggak? Ada kesempatan dari kita. Kesempatan ada dalam kesempitan. Nah, istilahnya kita ini lalai, kita perempuan. Nah, itu. Terlalu mempercayai. Kadang-kadang enggak kita yang suami kita yang menggoda, orang yang menggoda. Atau mungkin gini ya. Namanya godaan setan. Mau diapain lagi? Atau mungkin gini, karena dikasih kesempatan ya. Terus abis itu mungkin di pihak pertamanya juga tidak sabar untuk menunggu. Kan ada yang suami istri udah menikah lama terus enggak punya anak, tiba-tiba
coba-coba dengan yang lainnya, totonya Jadi bisa punya anak. Terus habis itu sebenarnya itu datang dari pasangan kita juga. Kalau kita mau sabar menunggu, dan pasti itu bisa maksudnya bisa punya keturunan. Tapi ini kan karena ketidaksabaran, makanya terjadilah semacamnya apa ya, kita kayak kamu tuh ada kekurangannya, nggak bisa kasih keturunan. Terus abis itu kadang perselingkuhan itu terjadi karena ya seizin pasangan juga ya, karena secara tidak langsung seizin dari pasangan. Karena apa? Ya itu seperti Bunda tadi bilang, dia tidak memperhatikan diri sendiri dan tidak memperhatikan suaminya. Akhirnya suaminya apa? Atau mungkin karena ngomel-ngomel, ya kan? Ya. Kadang-kadang kan perempuan kebanyakan ya ngoceh-ngoceh, atau enggak punya suami juga ngoceh-ngoceh, sehingga yang perempuan nggak tahan. tidak tahan. Ya memang ada apa nih kebalikannya ya. Itu Ya, kadang-kadang punya dua-duanya istri yang punya kelemahan. istri Punya yang kekurangan. sabar, suami yang selingkuh. Suami yang ini, istrinya yang selingkuh. Nah, kalau menurut Bunda nih kan kita udah lihat contoh-contoh ya. Perlu nggak sih selingkuh itu? Maksudnya dibenarkan nggak? Kalau menurut Bunda pribadi lah. Ya, namanya selingkuh pasti tidak dibenarkan. Ya, tapi kejadian selingkuh ini banyak sebabnya nih. Karena lama berjauhan, karena kejenuhan, Iya. karena selalu dicerewetin. Iya. Jadi baru aja pulang langsung diomelin, bukannya dikasih istirahat dulu, bukannya diolayani dulu. Nah nih bagi para istri, suami pulang kerja biarkan istirahat, biarkan dia makan malam dulu, setelah tenang baru kita bahas. Itu Iya. kunci pertama. Karena kan kadang-kadang gini ya, suami lelah, suami capek, terus abis itu kepengen rileks, totonya udah istrinya udah ngoceh-ngoceh aja ya. Ya, Halo, kayak petasan kayak gitu. halo, apa nih, ini kerjaan ini belum selesai gini, atau nah istrinya mungkin aku capek, aku lelah gitu gini. Kamu dong yang gantian kerja, sementara kan namanya suami kan dia bekerja ya, seharian dia bekerja, terus sampai di rumah yang ada istrinya ngomel-ngomel, ya kan? Kadang-kadang gitu juga suami ngoceh. Nah, dia nggak tahu istrinya juga capek di rumah, Capek, ngerjain repot, segala macem. macam. Dan karena mungkin sering percekcokan kecil, akhirnya lama-lama itu kan terjadi berhari-hari mungkin ya. Ya. Nah, tahu-taunya